Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma, NPM 1940102029. Kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai aplikasi Mendeley. Mendeley adalah salah satu aplikasi yang populer digunakan dalam manajemen referensi, sehingga berbagai referensi yang kita miliki, misalkan jurnal, buku, ataupun sumber lainnya dapat dikelola dengan baik. Mengapa kita menggunakan Mendeley sementara di luar sana banyak software-software lain yang memiliki fungsi yang mirip dengan Mendeley? Mendeley memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu Mendeley ini gratis atau kita dapat mendownload secara gratis. Yang kedua yaitu Mendeley juga memiliki fitur yang berlimpah dan juga dapat kita akses secara web. Mendeley memiliki dua model, yaitu model desktop dan model dalam bentuk web. Baiklah, langsung saja kita ke tutorial bagaimana cara menggunakan Mendeley ini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat akun di web halaman Mendeley. Ketikkan Mendeley pada jendela browser. Selanjutnya kita akan membuat akun dengan mengklik sign in. Kemudian masukkan email yang ingin kita gunakan, lalu klik continue. Kemudian masukkan nama yang akan kita gunakan untuk web Mendeley kita. Kemudian masukkan password sebanyak 8 angka dengan gabungan angka dan huruf. Setelah itu klik register. Klik continue to Mendeley. Setelah muncul kotak dialog seperti ini, kemudian pilih student dengan bidang ilmu Agricultural and Biological Science, kemudian klik continue. Setelah itu, kita sudah memiliki akun Mendeley. Selanjutnya kita download Mendeley ini lalu lanjut install ke desktop kita. Dengan cara mengklik download Mendeley Reference Manager. Kemudian di sini akan muncul pilihan yang sesuai dengan desktop kita, lalu klik download Mendeley Desktop for Windows. Selanjutnya install Mendeley dengan cara mengklik 2 kali aplikasinya. Kemudian klik next, klik I agree. Selanjutnya klik next, kemudian install. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Lalu klik finish. Selanjutnya kita masukkan email yang kita gunakan untuk mendaftar Mendeley. Masukkan passwordnya. Centang stay sign in, kemudian klik sign in.
Ini adalah tampilan utama dari Mendeley. Di atas sini kita bisa melihat menu-menu untuk mengelola referensi kita. Di panel kiri terdapat tampilan seluruh folder. Di panel tengah ini adalah rincian referensi yang kita miliki, dan di panel kanan ini adalah informasi mengenai masing-masing referensi. Sekarang kita ke tahap membuat library. Untuk memasukkan referensi ke dalam perpustakaan, kita bisa memanfaatkan tools yang ada pada bagian kiri atas ini. Klik tanda tools pada bagian kiri atas ini. Di sini ada 4 cara untuk memasukkan referensi ke dalam desktop ini. Yang pertama yaitu menambahkan satu file. Yang kedua, bisa menambahkan satu folder sekaligus. Watch folder kita bisa memasukkan lebih dari satu folder. Sedangkan di add entry manually kita bisa memasukkan referensi secara manual. Selanjutnya kita masukkan satu persatu referensi kita dengan pilih salah satu jurnal, kemudian open. Otomatis referensi kita akan masuk ke dalam panel tengah ini dengan otomatis, yang terbagi antara informasi, penulisnya, judul, dan tahun dipublikasikan artikel tersebut, dipublikasikan oleh jurnal mana, dan dimasukkan ke Mendeley jam berapa. Kita bisa mengklik ini dan kemudian lihat panel kanan. Di sini kita dapat melihat metadatanya. Selanjutnya cara yang kedua dengan cara klik add folder, kemudian cari folder referensi yang akan kita masukkan. Klik sel dan lalu OK, dan otomatis akan muncul sendiri. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan mengklik watch folder, kemudian cari folder di mana referensi kita terdapat. Selanjutnya yaitu cara yang keempat dengan cara mengklik add entry manually. Kemudian tuliskan nama penulis. Cara mengcopy file yang telah kita sediakan. Kemudian masukkan ke dalam database kita. Kemudian tulis nama jurnalnya dengan cara mengcopy jurnal yang telah kita sediakan, kemudian Ctrl C untuk memasukkan ke metadata. Selanjutnya menuliskan tahun, volume, isu, dan halaman. Kemudian klik save. Lihat di sini setelah memasukkan metadatanya, tetapi belum lengkap. Disinilah kelemahannya dengan cara memasukkannya secara manual. Akan banyak data yang terlewatkan. Selanjutnya memasukkan data dengan cara yang lebih mudah. Klik tanda ini kemudian pilih paper. Blok. Lalu tarik ke dalam database Mendeley kita. Otomatis akan masuk sendiri. Selanjutnya kita ke tahap mengelola referensi yang sudah ada di dalam database kita. Pertama, kita akan mengecek apakah terdapat duplikasi referensi yang sudah ada di database kita dengan cara mengklik tools lalu pilih klik check for duplicate. Nah, ternyata di dalam referensi ini ada 2 dokumen yang memiliki kemiripan. Bisa kita lihat di sisi kanan hanya ada satu bagian yang dicentang, sementara bagian lainnya tidak ada centangnya.
Cara untuk menghilangkan duplikasi ini dengan cara mengklik confirm merge, kemudian kita keluarkan dengan cara mengklik close. Untuk mencari kata kunci di dalam referensi kita bisa ke pojok kanan atas. Di sini akan saya ketikkan sel, otomatis semua referensi yang mengandung unsur sel akan muncul. Kita ingin melihat salah satu referensi tersebut, kita bisa mengkliknya. Setelah itu clear kembali, membaca salah satu referensi, klik 2 kali, otomatis akan mengarahkan kita ke PDF-nya. Di sini kita bisa menandai bagian yang penting. Caranya yaitu blok kalimat, lalu tekan highlight. Otomatis kalimat yang kita tandai akan berwarna sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sudah selesai, kita bisa keluar dengan meng-close, tekan tanda silang. Lalu tekan sync untuk menyinkronkan data. Selanjutnya kita mengelompokkan referensi untuk kelompok tertentu dengan mengklik create folder. Di sini saya akan mengetikkan DNA dan lamun. Selanjutnya pilih jurnal yang akan kita masukkan ke dalam folder sel. Klik Ctrl lalu pilih satu-satu, kemudian tarik ke folder sel. Kemudian saya juga akan memasukkan referensi ke kategori lamun. Klik Ctrl, kemudian pilih file, kemudian tarik lalu masukkan ke folder lamun. Di sini kita bisa melihat bahwa folder yang kita pilih telah masuk semua. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi utama Mendeley. Pertama yaitu kita harus menyinkronkan Mendeley dengan Word. Langkahnya yaitu ke menu Tools, terus pilih Install Mr. Word Plugin. Lalu setelah muncul kotak dialog seperti ini, kemudian klik OK. Kemudian kita ke Microsoft Word. Setelah kita berada di halaman kosong, kita bisa mengecek ke menu Reference. Di sini sudah muncul Mendeley Site Automatic yang artinya sinkronasi kita berhasil. Di sini saya sudah menyiapkan 2 paragraf. Kemudian saya akan memberikan sitasi pada kalimat akhir. Caranya yaitu letakkan kursor di akhir kalimat, jangan lupa spasi, kemudian kita ke menu Reference, pilih Insert Citasi. Di sini muncul kotak dialog kecil, lalu tuliskan judul, kemudian pilih OK.
Selanjutnya saya akan memasukkan 2 penulis. Letakkan kursor, kemudian spasi. Kemudian pilih insert citasi. Kemudian klik judulnya. Kemudian klik kata kunci kembali. Lalu klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat muncul 2 penulis. Selanjutnya saya akan memasukkan citasi dengan masuk ke desktop Mendeley secara langsung. Klik insert citasi, kemudian setelah muncul kotak seperti itu, pilih go to Mendeley. Nah, di sini kita telah masuk ke kemudian pilih rujukan. Setelah itu klik tanda kutip yang di atas. Otomatis akan masuk sendiri ke akhir kalimat. Selanjutnya yaitu cara memberikan citasi di awal kalimat. Caranya ketikkan menurut, kemudian ke menu referensi. Kembali pilih citasi, lalu tuliskan kata kunci, lalu pilih. Di sini saya memilih Hans Lavina. Kemudian letakkan kursor di tengah nama dan tahun ini. Setelah itu centang suppress author, lalu klik OK. Di sini sudah muncul tahunnya. Jadi yang kita ketikkan hanyalah namanya saja. Selanjutnya yaitu membuat daftar pustaka. Ketikkan daftar pustaka, kemudian enter, kemudian ke menu reference, kemudian pilih insert bibliografi. Di sini langsung otomatis muncul semua referensi yang kita gunakan. Pilih style yang kita gunakan. Di sini style yang kita gunakan yaitu APA. Kemudian untuk merapikannya kita bisa ke menu home, lalu klik justify. Nah, di sini sudah rapi. Mungkin sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.